Selamat siang semuanya, puji syukur kepada Tuhan karena kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Perkenalkan, nama saya Natalia Murtiana Astuti. Saya adalah mahasiswa PKN STAN dari Prodi D3 Pajak yang pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan teman-teman semua tentang apa sih pentingnya pajak. Oke, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih pentingnya pajak. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, kita akan berbicara tentang definisi pajak. Undang-undang mendefinisikan pajak sebagai sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Panjang ya. Jadi aku coba bantu ringkasin. Jadi yang dimaksud pajak ini adalah suatu bentuk kontribusi wajib yang dibayar oleh warga negara kepada negara yang nantinya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat di sini maksudnya adalah pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas umum. Selanjutnya kita berbicara tentang subjek pajak. Subjek pajak itu ada 3, subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, dan juga subjek pajak bentuk usaha tetap. Jadi orang pribadi itu apa sih? Orang pribadi itu siapa? Orang pribadi itu adalah saya dan teman-teman. Jadi orang pribadi itu adalah individu. Orang pribadi memiliki kewajiban pajak subjektif ketika dilahirkan dan juga untuk orang pribadi dari luar negeri, dia memiliki kewajiban pajak subjektif ketika dia memiliki niatan atau berada di Indonesia untuk selama-lamanya dan akan berakhir ketika meninggal dunia dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Lalu untuk badan dan bentuk usaha tetap, ini kewajiban pajak subjektifnya dimulai ketika badan ini didirikan dan akan berakhir ketika badan ini sudah bubar atau tidak berkedudukan di Indonesia. Mungkin dari teman-teman ada yang baru pertama kali mendengar bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap itu adalah suatu bentuk perusahaan atau badan yang didirikan di Indonesia yang induknya itu berada di luar negeri. Jadi ya bisa dibilang sebagai sebuah cabang perusahaan. Selanjutnya adalah wajib pajak. Tadi subjek pajak, sekarang wajib pajak. Di sini wajib pajak itu adalah orang pribadi dan badan yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang bisa dikenakan pajak. Jadi wajib pajak orang pribadi itu ada 3. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas, dan wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Yang kedua adalah wajib pajak badan, di mana di sini terbagi menjadi 2, yaitu badan milik pemerintah, contohnya BUMN dan BUMD, atau wajib pajak badan milik swasta, contohnya PT, CV, koperasi, lembaga, dan yayasan. Yang terakhir ada wajib pajak bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah di sini ada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi subjek pajak dan wajib pajak, kita akan berbicara tentang inti dari diskusi kita hari ini. Kita akan berbicara tentang pentingnya membayar pajak. Yang pertama adalah patut diketahui bahwa pajak itu merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Kurang lebih 70% dari pendapatan negara itu berasal dari pendapatan pajak. Lalu yang kedua, pajak itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Contohnya adalah jembatan, jalan tol, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk fasilitas pendidikan. Yang bisa kita rasakan saat ini ketika kita di SMA, kita mengenal dana BOS. Dana BOS itu juga berasal dari pajak. Dan juga ketika nanti kalian kuliah, kalian akan bertemu dengan atau mengenal istilah bidik misi. Yang keempat adalah fasilitas kesehatan. Di sini perpajakan berguna untuk peningkatan pelayanan dan mutu rumah sakit. Yang kelima, pengembangan transportasi umum. Lalu yang keenam, untuk menstabilkan perekonomian negara.
Nah, pajak itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, di mana pajak pusat itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dilayani di kantor pelayanan pajak, baik itu pratama, madya, besar, dan khusus. Dan pajak yang dikelola oleh pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea meterai, dan PBB di sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan juga sektor lainnya. Sedangkan pajak daerah sendiri dikelola oleh pemerintah daerah dan dilayani di Unit Pelayanan Pajak Daerah atau Samsat. Jenis pajak yang dikelola oleh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek pajak setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis pajak apa saja yang ada di Indonesia, baik itu yang dari pusat maupun yang daerah. Yang pertama adalah pajak penghasilan, di mana objeknya adalah semua penghasilan atau imbalan yang diterima oleh wajib pajak. Sedangkan untuk PPN, yaitu pajak pertambahan nilai, yang menjadi objek adalah barang kena pajak, jasa kena pajak, dan juga barang kena pajak tidak berujung. Untuk PBB, pajak bumi dan bangunan, seperti namanya, pasti yang menjadi objek adalah tanah dan bangunan itu sendiri. Lalu yang keempat ada pajak reklame, yang menjadi objek adalah reklame itu sendiri, dan seterusnya. Nah, saya dan teman-teman sebagai seorang pelajar, saya sebagai mahasiswa dan teman-teman sebagai seorang siswa SMA, memiliki peran apa sih dalam perpajakan ini? Yang pertama, kita bisa membantu untuk mensosialisasikan perpajakan ini agar masyarakat bisa sadar akan kewajibannya, dan kita bisa bersama-sama meningkatkan ketaatan perpajakan kita dengan menggunakan sosial media kita. Mungkin kita tidak asing dengan sosial media karena kita setiap hari menggunakannya, jadi kita bisa menggunakannya untuk memposting atau membagikan postingan dari Direktorat Jenderal Pajak atau dari kantor pemerintahan daerah kita masing-masing. Kita bisa membantu membagikannya agar semua orang bisa membacanya dan bisa meningkatkan kesadaran perpajakan di masyarakat. Yang kedua adalah kalian teman-teman SMA pasti sudah mulai membawa kendaraan. Nah, di sini peran kita bisa mengingatkan orang tua ketika kendaraan kita sudah saatnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor tadi ya. Jadi kita bisa tepat waktu dalam pembayaran pajaknya di Samsat. Nah, kenapa kita? Gitu. Karena kita merupakan generasi penerus bangsa, di mana kita adalah calon wajib pajak, yang nantinya kita juga akan menjadi wajib pajak, dan kita merupakan calon wajib pajak yang potensial. Jadi kenapa dimulai dari kita? Ya karena kesadaran perpajakan itu harus dimulai sejak dini, agar ketika nanti kita sudah menjadi wajib pajak, kita sudah sadar dan kita bisa taat dalam membayar pajak. Nah, itu tadi diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.